Oh, Udah. baiklah, saya Yuma Ananza dengan NIM akhir 12, dan ada juga rekan saya Aldi yang akan tampil sesudah saya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peradaban Romawi kuno yang merupakan tema dari kuliah kami. Langsung saja, apa itu Romawi kuno? Romawi kuno adalah salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia yang berkembang dari sebuah kota kecil di Italia menjadi kekaisaran yang menguasai hampir seluruh wilayah Laut Tengah. Asal-usul wilayah Romawi kuno ini dimulai sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dengan berdirinya kota Roma yang menurut legenda didirikan oleh Romulus dan Remus. Meskipun kisah tersebut bersifat metodologis, ia mencerminkan pentingnya identitas, kekuasaan, kekerasan, dan dalam budaya Romawi sejak awal. Pertumbuhan Romawi tidak terjadi secara instan, ya karena melalui proses panjang yang kompleks dari kerajaan 705 sampai dengan 500 sebelum Masehi menjadi republik 509 sampai dengan 27 Masehi. Sebelum Masehi. Dan akhirnya kekaisaran 27 sebelum Masehi sampai dengan 476 Masehi di barat. Setiap fase menandai perubahan mendasar dalam sistem pemerintah, struktur sosial, serta hubungan antara rakyat dan penguasa. Transisi ini juga menunjukkan kemampuan adaptasi politik yang luar biasa, namun juga memperlihatkan dinamika konflik internal yang terus berulang. Pada masa kerajaan Romawi kuno ini, yaitu diperintah oleh raja-raja yang konon memiliki kekuasaan yang absolut. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul perlawanan dari kaum bangsawan atau patrici yang menolak dominasi monarki. Inilah yang melahirkan sistem republik, sebuah bentuk pemerintahan yang mengedepankan partisipasi politik melalui lembaga seperti senat. Tetapi demokrasi Romawi bukanlah demokrasi yang dalam pengertiannya yaitu tentang modern atau yang berkembang, sebab hanya segelintir elit yang memiliki hak-hak politik. Terus juga Romawi kuno ini bagaikan laboratorium politik yang sangat penting dalam sejarah peradaban Barat. Ia memperkenalkan konsep check and balances melalui pemisahan kekuasaan antara konsul, senat, yang majelis rakyat. Namun sistem ini juga penuh paradoks. Di satu sisi, ia menolak kekuasaan tunggal, tetapi di sisi lain menciptakan oligarki baru yang dominan, serta aristokrasi. Rakyat kecil atau plebi harus berjuang keras untuk mendapatkan hak politik yang setara. Lanjut, yaitu tentang perjuangan patrici dan plebi menghasilkan sebuah reformasi sosial, termasuk pembentukan tribunus plebis sebagai wakil rakyat yang memiliki hak veto terhadap keputusan senat. Ia merupakan kemampuan politik signifikan, tetapi juga memperlihatkan bahwa stabilitas Romawi seringkali dibangun di atas kompromi politik yang rapuh. Ketika kesenjangan sosial meningkat, republik mulai mengalami krisis moral dan ekonomi. Mungkin ada juga poin tentang ekspansi militer pada peradaban Romawi kuno ini merupakan sekaligus sumber kehancuran atau penaklukan wilayah di Italia. Kemudian di seluruh Laut Tengah membawa kekayaan yang luar biasa, namun keberhasilan militer juga menciptakan ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada tenaga kerja budak. Kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang, sementara rakyat kecil kehilangan tanah dan mata pencarian mereka. Lanjut tentang krisis republik, mencapai puncak pada abad ke-1 sebelum Masehi, ketika muncul para jenderal karismatik seperti Julius Caesar, Pompeius, dan Crassus. Mereka menggunakan pasukan pribadi dan popularitas untuk merebut kekuasaan politik. Ketegangan antara senat dan militer menyebabkan perang saudara berulang. Mungkin dalam konteks ini nih, yaitu tentang
runtuhnya republik bukan hanya akibat ambisi individu, tetapi juga kegagalan sistem mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi. Di sini tadi kan dijelaskan bahwa ada dipimpin oleh Julius Caesar. Julius Caesar ini memainkan peran penting sebagai tokoh transisi dari Republik Kekaisaran Reformasi yang ia lakukan, seperti pembagian tanah, kalender Julian, menunjukkan upaya untuk menstabilkan negara. Namun, ketika ia diangkat menjadi diktator seumur hidup, banyak pihak menganggap hal itu sebagai pengkhianat terhadap prinsip republik. Pembunuhannya pada tahun 44 sebelum Masehi justru membuka jalan bagi munculnya kekaisaran di bawah penerus Octavianus. Mungkin segitu penjelasan dari saya Yuma Ananza. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu saudara Aldi. Mungkin akan dilanjutkan pada saudara Aldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Aldi dengan NIM akhir 60. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan Yuma tadi, yaitu sekarang Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu di bawah Augustus memandai era baru dalam sejarah Roma. Augustus menciptakan sistem yang tampak republik tetapi sejatinya monarki terselubung. Ia menjaga lembaga-lembaga lama terlebih berfungsi sementara kekuasaan tinggi tetap berada di tangannya. Ini merupakan bentuk legitimasi politik yang cerdas, memperlihatkan kemampuan Romawi untuk menyamarkan absolutisme di balik simbol demokrasi. Terus tentang masa kekaisaran, bahwa stabil yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pax Romana atau perdamaian Romawi, mungkin kemajuan luar biasa dalam infrastruktur hukum dan administrasi. Jaya dan jembatan sistem air menjadi simbol efisiensi Romawi. Namun, kedamaian ini dibangun di atas dominasi militer dan eksploitasi wilayah jajahan. Rakyat provinsi seringkali dipaksa untuk tunduk pada hukum dan kebudayaan Romawi melalui kekerasan. Terus, salah satu warisan terpenting Romawi adalah sistem hukumnya corpus juris civilis yang menjadi dasar bagi hukum sipil di banyak negara modern. Hukum Romawi memperkenalkan tentang konsep pemikiran kayak kontra dan keadilan bersifat universal. Namun secara kritis, hukum itu juga kayak mencerminkan hierarki sosial dan bisa menindas di mana budak tidak memiliki hak. Perempuan berada di bawah otoritas kaum laki-laki. Dari segi budaya, Romawi dikenal praktis dan elektis. Mereka tidak menciptakan kebudayaan baru murni, tetapi mereka menyerap unsur-unsur dari bangsa lain seperti Romawi, Yunani, dan Mesir. Arsitektur Romawi misalnya seperti adaptasi teknik Yunani yang dipadukan dengan inovasi seperti beton dan kubah. Hal itu menunjukkan kemampuan mereka mengubah pengaruh luar menjadi alat kekuasaan dan identitas nasional. Terus dalam bidang agama, Romawi juga bersifat sinkretis. Mereka menerima dewa dan dewi dari berbagai wilayah jajahan dan mengintegrasikan ke dalam sistem kepercayaan negara. Namun agama juga digunakan sebagai alat politik, kayak kultus kaisar menandai pergeseran dan kepercayaan spiritual menjadi alat legitimasi kekuasaan. Contohnya kayak spiritual bisa dipolisitasi demi stabilan negara. Masuknya agama Kristen pada abad pertama
masih menjadi titik besar awalnya kekaisaran. Romawi menolak dan menganiaya umat Kristen karena dianggap mengancam loyalitas terhadap kaisar. Setelah Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milan pada tahun 313 Masehi, Kristianitas dilakukan secara resmi. Ironisnya, agama yang dulu tertindas terus akhirnya bisa menjadi agama yang menggantikan. Tradisi pangan beradab-adab mengakar. Lanjut, kemunduran Kekaisaran Romawi Barat merupakan hasil dari faktor internal dan eksternal. Krisis ekonomi berfungsi sebagai birokrasi, ketergantungan pada tentara bayaran, dan bisa serangan bangsa barbar mempercepat kehancuran. Namun penyebab terdalamnya adalah hilangnya semangat kewarganegaraan dan integritas moral yang dulu menjadi kekuatan utama republik. Kekuasaan yang terlalu luas akhirnya menjadi beban bagi dirinya sendiri. Baiklah. Mungkin itu tadi penjelasan dari kami, yaitu tentang peradaban Romawi kuno. Saya Yuma Ananza dan rekan saya Aldi dengan NIM akhir 60. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Apabila ada salah kata atau yang lain, kami salah ucapan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.